Dan fenomena ini sudah ada sejak lama. Ada yang namanya Yahya Waloni, ada Felix Xiao, ada Irene Handono yang ngaku dulunya Birawati, dan sekarang muncul yang namanya Bangun Samudra. Shalom, bertemu lagi dengan saya Didit Yuli. Dalam video kali ini saya mau membahas video dari Bang Denny Siregar, di mana dalam videonya Bang Denny Siregar menyentil dengan sentilan nakal untuk ustadz-ustadz dadakan dari kaum mualaf yang lihai menjual ayat dan menjelek-jelekan agama sebelumnya. Mari kita lihat bersama-sama videonya. Beberapa waktu ini viral beberapa ustadz mu'alaf yang memberikan ceramah dan diupload ke media sosial. Mereka disebut mu'alaf karena pindah agama dari agama A ke agama B. Sebagai orang yang mengenal agama baru, seharusnya si mu'alaf ini di agama apapun mulai belajar menggali ilmu supaya semakin cerdas dan berwawasan. Lucunya fenomena belakangan ini, si mu'alaf yang seharusnya belajar malah didaulat untuk mengajar. Mereka kemudian disebut ustadz yang kalau diartikan bermakna pendidik atau pengajar. Si mu'alafnya mau lagi. Bukannya merasa rendah diri dan bilang, maaf saya harus banyak belajar. Mereka malah dengan tinggi hati mengambil podium dan kursi lalu mengajarkan pelajaran di mana mereka seharusnya banyak belajar. Apa jualan mereka? Ya pasti menjelek-jelekan agama sebelumnya yang mereka anut. Persis seperti sales Coca-Cola yang pindah ke Pepsi dan cerita buruknya Coca-Cola dari A sampai Z. Mereka harus jualan kejelekan-kejelekan itu karena memang tidak ada ilmu yang bisa mereka ajarkan. Akhirnya mereka menggali-gali. Apa ya yang harus gua tonjolkan? Gua cerdas kagak, bego iya. Enaknya jualan keburukan. Pasti ada yang beli karena bad news is a good news. Dan sebagai aksesori tambahan, si mu'alaf itu kemudian mengarang cerita dan menambah-nambahkan gelar. Ada yang bilang pernah sekolah sampai S3 di Vatikan lah. Padahal mana ada sekolah di Vatikan. Ada yang bilang dulu pernah sekolah teologi sampai selesai. Nggak lama ada yang bongkar kalau dia sekolah saja tidak usai. Gelar-gelar dan cerita bombastis itu harus ada. Namanya sales. Kalau nggak ada gituan, siapa yang mau ngundang? Dan sesudah gelar ditambahkan, lalu ganti pakaian dengan nuansa ke Arab-Araban. Harus ada gitunya, soalnya di negara berflower ini, Arab identik dengan Islam. Jadi harus pakai gamis putih, terus sorban, jenggot pelihara sedikit, belajar cengkok Arab, dan hafalkan 1-2 ayat tentang sabar dan ikhlas. Jadi deh, ustadz. Mirip tahu bulat yang digoreng dadakan. Dan seperti hukum pasar, ada aja pembelinya. Pembelinya ya mereka yang juga baru belajar agama, tapi sudah merasa paling beriman. Lucu memang, yang ngajar bodoh, yang dengerin juga bodoh. Akhirnya yang diceritakan adalah kebodohan-kebodohan. Gak ada ilmu yang bertambah. Mereka saling berkhayal bahwa dirinya adalah yang paling benar dan semua di sekitarnya salah. Kalau kata generasi milenial, pembicara dan jamaahnya halu semua. Aneh memang. Bagaimana seorang karateka sabuk putih bisa dapat ilmu dari seorang karateka sabuk putih juga? Wong mereka sama-sama sedang belajar. Dan fenomena ini sudah ada sejak lama. Ada yang namanya Yahya Waloni, ada Felix Xiao, ada Irene Handono yang ngaku dulunya Birawati, dan sekarang muncul yang namanya Bangun Samudra. Selain nama-nama itu, di akar rumput juga ada beberapa, tapi belum dikenal. Mereka sedang meniti karir dengan menambah jam terbang supaya harganya semakin mahal. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bang Denny Siregar. Karena memang seharusnya para mualaf ini menghabiskan waktunya untuk belajar agama yang mereka yakini sekarang ini. Bukan malah mengajar. Karena kenapa? Apa yang mau diajarkan?
ilmu agama juga mereka masih dangkal. Paling cuma hafal 1-2 ayat saja. Jadi yang diajar ya apalagi kalau bukan kebohongan-kebohongan dan narasi penyesatan dari agama yang dianutnya sebelumnya. Tapi anehnya, banyak sekali orang yang menyukai ceramahnya, banyak sekali penggemarnya. Bahkan mereka sangat memuji-muji, mengagung-agungkan para ustadz-ustadz mualaf ini. Mereka bilang, wah ini adalah orang-orang yang cerdas karena memilih agama kami. Nah, mereka ini adalah mantan pendeta, mantan misionaris, bahkan ada yang mantan lulusan S3 Vatikan. Tapi S3 Vatikan kok nggak ngerti bedanya pastor dan misionaris. Ada yang mengatakan mereka lulusan rektor STT, ada yang mengatakan mantan biarawati, ada yang mengatakan aktivis gereja, dan lain sebagainya. Nggak taunya mereka malah dibohongi. Nah, untuk saudara-saudaraku semuanya, umat Kristiani dan juga Katolik, saya berpesan, bacalah Alkitab dengan teratur dan berurutan setiap hari. Dan kalau ada PA di gereja, ada ibadah, ikutlah, hadirilah. Dan kalau saudara mau bertanya, usahakan bertanya kepada orang yang mempunyai wawasan yang baik dan benar tentang Alkitab. Kalau saudara mencari sumber di internet, carilah sumber-sumber yang benar. Carilah sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, supaya kita bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan justru sebaliknya, kita malah menjadi mualaf. Salam waras dari saya, semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.